membuat orang menjadi kaya atau setidaknya banyak uang, kemudian dia juga menyembuhkan matanya orang, dan yang ketiga sampai memerdekakan budak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, dan adik-adik jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah. Dulu Rasulullah itu pernah menerima hadiah sebuah jubah dari seseorang, wallahu a'lam namanya. Kemudian Rasulullah itu menyuruh Sayyidah Aisyah untuk menyimpannya, dilipat, kemudian baru saja ditaruh, itu ada seorang pengemis datang ke rumah Rasulullah meminta sesuatu, tentunya meminta sesuatu untuk dimakan. Rasulullah bertanya kepada Sayyidah Aisyah, "Aisyah, apakah ada sesuatu untuk diberikan kepadanya?" "Tidak ada ya Rasulullah." "Ya sedikit sajalah makanan." "Ya Rasulullah, walau zarrah ma min dhalik." "Ya Rasulullah, meskipun sebutir saja, ma min dhalik, tidak ada yang seperti itu." Maksudnya tidak ada apapun yang bisa kita berikan kepada pengemis. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kalau begitu begini, coba tadi jubah yang dihadiahkan kepada saya tadi ambilkan." Dijewer, kemudian dilempit begini, kemudian dibungkus entah dengan apa. Tidak tahu waktu itu sudah ada kertas untuk membungkus seperti sekarang ini atau tidak tahu ya. Yang jelas dibungkus, kemudian diberikan kepada pengemis. Nah, pengemis itu berterima kasih, kemudian keluar. Masya Allah, begitu dia keluar dari rumah Rasulullah, jingkrak. Kira-kira sekarang ya, hore, saya mendapat jubah dari Rasulullah, saya mendapat jubah dari Rasulullah. Bayangkan kalau seperti kita ini mendengar itu, kita umatnya Rasulullah waktu itu, wah, ayo siapa yang mau beli jubah Rasulullah, saya diberi hadiah jubah Rasulullah, siapa yang mau beli? Kira-kira kita ya royoan ya. Wong saat itu saja orang-orang pada nguber si pengemis tadi, mau membeli itu. Pengemis tadi berhenti di pasar, kemudian masing-masing orang yang datang itu menawar, berapa ini. Nah, ada yang ngomong, 5 dirham, 5 dirham, ada yang undai 10 dirham, 10 dirham. Naik harganya. Nah, ada seorang kaya yang kebetulan buta. Orang kaya yang buta ini mempunyai seorang budak. Budaknya dipanggil, "Wahai budak, tampaknya ada orang yang menjual jubah hadiah dari Rasulullah. Coba kamu ke sana, beliin berapapun harganya, beliin." Ya. Nanti kalau kamu berhasil membeli itu, berapapun harganya, kamu tak merdekakan. Luar biasa ya. Wah, budak tadi ya senang sekali. Lari ke pasar mengejar si pengemis yang menjual jubah tadi.
Semua orang tawar-menawar, akhirnya dia ikut menawar. Sudah begini saja, kamu penjual, berapapun ini akan saya beli. Akhirnya tentu saja harga termahal yang didapat ya. Akhirnya dibeli, tidak tahu dengan harga berapa. Yang jelas yang berhasil membeli adalah si budaknya orang kaya yang buta tadi. Masya Allah Bapak Ibu. Kemudian bubarlah orang-orang yang berebut untuk membeli jubahnya Rasulullah tadi. Padahal Rasulullah sendiri kan juga mendapat dari seseorang tadi ya. Udah dibeli oleh budak ini, dibawa pulang ke juraganya. Juraganya senang sekali walaupun mahal harganya. Begitu dia menerima jubah yang dibelinya tadi, jubah itu dicium-cium sambil mengatakan, demi zat yang muliamu Rasulullah, nah, ya Allah sembuhkanlah mata saya ini. Diusap-usap matanya, kemudian ternyata akhirnya matanya ini terbuka dan bisa melihat bahkan lebih terang dari sebelumnya. Luar biasa ya. Nah, kemudian orang yang buta dan sembuh ini melipatnya kembali, dibawa lari kembali kepada Rasulullah. Rasulullah, saya berhasil membeli jubahmu ini tadi setelah berebut, dan sekarang mata pun sudah sembuh, saya kembalikan jubah ini kepadamu. Nah, Rasulullah tertawa meringis sampai terlihat siungnya. Siung itu gigi geraham ya, tapi bahasa Jombangnya siung nih. Rasulullah tertawa, ya diterima. Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, yang luar biasa adalah jubah ini tadi loh, membuat orang menjadi kaya atau setidaknya banyak uang. Kemudian dia juga menyembuhkan matanya orang, dan yang ketiga sampai memerdekakan budak. Setidaknya 3 barokahnya, Masya Allah luar biasa ya. Nah, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, kadang-kadang pikiran kita itu gak sampai ya, kok bisa ya seperti itu. Makanya kadang-kadang saya berpikir begini Bapak Ibu, meskipun ada nabi yang mukjizatnya itu melempar tongkat menjadi ular, yang ularnya bisa memakan ular-ular sulapan para penyihir, dan banyak lagi. Kalau dibanding dengan mukjizatnya Rasulullah, tampaknya sederhana, tampaknya. Tetapi berapa jenis yang seperti itu yang diterima oleh Rasulullah, yang dikaruniakan Allah kepada Rasulullah, luar biasa. Nah, Bapak Ibu, kebetulan, sekali lagi kebetulan, 6 atau 7 tahun lalu, saya itu berkesempatan ke Turki, mengunjungi museum yang namanya Topkapı. Topkapı ini peninggalan Sultan Mehmed, entah 1 entah 2 ya, Sultan Mehmed. Di sana Muhammad itu diucapkan Mehmed gitu. Nah, di sana, di museum ini, konon dulu itu adalah tempat tinggalnya, dijadikan museum. Kita ditunjukkan barang-barang peninggalan Sultan Mehmed ini. Nah, salah satunya adalah si jubah yang berwarna hitam tadi, ada sedikit bagian yang kemerahan gitu. Katanya si guide-nya ini adalah jubahnya Rasulullah begitu. Saya kok terus bertanya-tanya, jangan-jangan ini jubahnya Rasulullah yang dulu
memerdekakan budak, menyembuhkan buta, dan harganya sekian banyak membuat orang kaya. Saya bertanya-tanya dalam hati saja, tapi wallahu a'lam. Nah, makanya Bapak Ibu nanti kalau berkesempatan usahakan ke sana, terus tanyakan. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kadang saya berpikir begini, kita kan berpikir kadang-kadang mukjizatnya nabi-nabi terdahulu itu luar biasa ya. Nah, mukjizatnya Rasulullah ini loh, banyak jenisnya. Bahkan yang tidak tersaingi menurut saya adalah Rasulullah itu pernah membelah bulan. Kalau membelah lautan sih gampang ya. Kok ngomong gampang gimana ya? Ya dengan tongkat saja Nabi Musa waktu itu. Tapi bagaimana membelah bulan? Rasulullah itu pernah membelah bulan. Nanti mari kita cari di HP kita masing-masing. Nah, sekali lagi, makanya kadang-kadang Rasulullah ini apapun yang dikatakan itu saja sudah yang namanya juga wahyun yuha, diwahyukan. Jadi apa yang dikatakan, apa yang disampaikan Rasulullah kepada kita semua, kepada para sahabat waktu itu, pada umatnya waktu itu, dan sampai menurun kepada kita sekarang ini, bukan karangan Rasulullah sendiri. Wahyun yuha, diwahyukan kepadanya, sehingga apapun yang disampaikan yaitu dari Allah. Luar biasanya di situ. Kadang saya berpikir begini, lah Rasulullah kan memang Nabi Muhammad ini utusan terakhir, setelah itu tidak ada lagi, jadi harus selengkap-lengkapnya. Bahasa Jombangnya itu sehebat-hebatnya, sehingga kita semua ini tinggal ya sudah lengkap lah semuanya ini, sehingga kalau kita kurang pandai mengambilnya ya tidak tahu gitu. Untuk itu Bapak Ibu dan adik-adik sekalian, di sanalah mungkin salah satu letaknya pentingnya ngaji dan pentingnya banyak membaca. Membaca ini yang saat ini banyak ditinggalkan karena lebih banyak tim TikTok dan YouTube yang lebih menarik, sehingga kita lewat HP kita juga banyak bacaan yang menarik sebenarnya, tetapi kita milih praktisnya, repot-repot moco ndelok TikTok kelak iso sing. Bagaimanapun membaca itu nancepnya ke pikiran dan ingatnya kepada kita lebih bagus daripada sekedar nonton TikToknya atau YouTube-nya. Tidak percaya, mari kita buktikan. Makanya Al-Quran itu wahyu yang pertama kali turun itu Iqra, Iqra, Iqra. Nah, tidak ada yang namanya wahyu pertama kali turun itu ungdur, ungdur, lihatlah, lihatlah, tidak. Ternyata Iqra, Iqra, bacalah, bacalah. Nah, Bapak Ibu, mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ini paling tidak juga mengingatkan kita, anak-anak zaman sekarang ini dari TK maupun SD, SMP, apalagi SMA, sulit dan berat sekali untuk membaca, padahal sekali lagi membaca itu menancapnya akan lebih lama dibanding nonton. Aqulu qawli hadza al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin ihdinas syiratal mustaqim billahi hidayah wa taufiq ma ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.